Apakah sasaran jangka panjang perencanaan strategis PT Unilever Indonesia pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya? Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang. Masyarakat dapat tersentuh dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Contoh program dari Unilever untuk masyarakat Indonesia antara lain nomor 1, Indonesia Sehat, meningkatkan kualitas kesehatan, higienis, serta kualitas gizi masyarakat. Dalam tujuan ini, UIF berfokus pada kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, terutama pada anak usia sekolah dan para ibu. Karena kebiasaan baik dan sehat di ruang lingkup keluarga menjadi awal bagi masyarakat yang lebih sehat. Yang kedua, Indonesia Sejahtera, mengedepankan strategi dan penerapan bisnis yang inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di sepanjang rantai nilai bisnisnya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan maju. Ditetapkan di mana untuk perencanaan jangka pendeknya. Untuk menentukan perencanaan jangka pendek di PT Unilever Indonesia, dengan perencanaan yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar, efisien serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan. Perencanaan yang masih dalam bentuk global hendaknya dibuat dalam bentuk yang lebih detail. Jangka yang termasuk sasaran jangka panjang PT Unilever Indonesia. 1. Pilihan portofolio. 2. Merek dan inovasi. 3. Pengembangan pasar. 4. Daya gerak dan biaya. 5. Orang. PT Unilever Indonesia menggunakan pendekatan apa dalam membangun struktur formalnya? Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pengolahan perseroan oleh direksi. Dewan Komisaris memiliki piagam yang menetapkan dasar hukum, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, aturan bisnis, jam kerja, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban Dewan Komisaris. Piagam dievaluasi secara berkala dan diperbarui jika diperlukan. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham memegang otoritas tertinggi dalam perseroan, memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan komisaris dan direksi, dan meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengolahan dan penetapan arah strategis perseroan serta mengatur, memanfaatkan dan merawat aset-aset dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Bahkan PT Unilever dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian berdasarkan produk yang dihasilkan. Di dalamnya ada Director Food. Tugasnya adalah mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan. Dan kedua ada Director Ice Cream, mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk es krim yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah pembagian berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama ada Chief Financial Officer, adalah orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan semua keuangan yang ada pada Unilever. Ya, ini adalah struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Pembagiannya berdasarkan produk yang dihasilkan. Ada Director Food, mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan. Ada lagi Direktur Es Krim, mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan produk es krim. Terus ada lagi pembagian berdasarkan fungsionalnya. Ada Chief Financial Officer, orang yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan semua keuangan yang ada pada PT Unilever Indonesia. Ada Home and Personal Care, bekerja mengurusi semua yang ada di dalam perusahaan berkaitan dengan individu karyawan. Ada bagian supply chain,
untuk mengatasi permasalahan bahan baku. Ada customer development yang bagiannya untuk mengurusi tentang masalah customer, merangkul customer sebanyak-banyaknya. Ada lagi human resource and corporate